dan Raksaini dengan NIM 241351142 dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Dede Gunawan dengan NIM 241351107 dari kelompok 4. Hai, perkenalkan nama saya Reza Sapitri dengan NIM 241351110 dari kelompok 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Anwar Arkan dengan NIM 241351124 dari kelompok 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fasir Densyah dengan NIM 241351133 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topologi jaringan yang dirancang untuk menjaga kestabilan koneksi internet dengan menggunakan 2 ISP dan 2 router mikrotik. Pada topologi ini, digunakan 2 ISP dan 2 router mikrotik untuk memastikan koneksi internet tetap stabil. Pertama, terdapat ISP1 sebagai koneksi utama dan ISP2 sebagai koneksi jaringan. Kedua ISP ini terhubung ke mikrotik router 1. Mikrotik router 1 berfungsi sebagai gateway utama sekaligus failover internet. Artinya, selama ISP1 aktif, maka seluruh trafik internet akan menggunakan ISP1. Namun, jika ISP1 bermasalah atau mengalami gangguan, sistem akan otomatis berpindah ke ISP2 tanpa memutus koneksi pengguna. Selanjutnya, dari mikrotik router 1, koneksi diteruskan ke mikrotik router 2 melalui interface Ether. Mikrotik router 2 berperan sebagai router jaringan lokal atau LAN yang mengatur distribusi internet ke perangkat pengguna. Pada jaringan LAN ini terdapat laptop sebagai klien dan printer sebagai perangkat jaringan lokal. Semua perangkat LAN mengakses internet melalui router 2, lalu diteruskan ke router 1 dan keluar melalui ISP yang aktif. Dengan desain seperti ini, jaringan memiliki koneksi internet yang lebih andal, karena ketika ISP utama bermasalah, sistem tetap berjalan menggunakan ISP cadangan tanpa perlu konfigurasi ulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan basic config mikrotik dari step awal sampai step akhir. Yang pertama itu login ke router mikrotik. Langkah awal yang dilakukan adalah menghubungkan laptop atau PC ke router mikrotik menggunakan kabelan, kemudian membuka aplikasi Winbox. Pada Winbox, dipilih MAC address router, lalu login menggunakan username. Kami di sini menggunakan username admin dan password admin. Tujuan login ini adalah untuk masuk ke sistem mikrotik agar dapat melakukan konfigurasi jaringan. Lalu yang kedua, kita mengatur sistem identity. Nah, setelah berhasil login, router diberi nama agar mudah dikenali. Pengaturan dilakukan melalui menu sistem, lalu ke identity, nama router diisi sesuai kebutuhan, misalnya kelompok saya K4. Fungsi sistem identity ini adalah sebagai identitas router, terutama jika dalam satu jaringan terdapat lebih dari satu router. Selanjutnya, dibuat user dan password untuk mengamankan router. Pengaturan dilakukan di sistem, lalu ke user dengan menambahkan user baru dan memberikan hak akses full. Tujuannya agar hanya pengguna tertentu yang dapat mengubah konfigurasi router dan mencegah akses tidak sah. Lalu yang admin di-disable saja. Lalu di sini kita akan mengecek interface jaringan. Pada menu interface dilakukan pengecekan interface yang tersedia seperti Ether 1 yaitu Telkom, Ether 2 yaitu Starlink, Ether 3 yaitu klien, dan terakhir WLAN 1. Pengecekan ini penting untuk memastikan kabel jaringan dan interface sudah aktif serta mengetahui fungsi masing-masing interface. Selanjutnya, DHCP client berfungsi agar router mikrotik dapat mendapatkan IP address secara otomatis dan ISP tanpa jadi perlu konfigurasi manual. Konfigurasi dilakukan dengan masuk ke menu IP, lalu ke DHCP client. Pada tampilan ini terlihat dua interface yaitu Ether 1 Telkom dan Ether 2 Starlink. Kedua ini interface tersebut dihasil sebagai DHCP client dan berstatus bound, yang artinya
Mikrotik berhasil mendapatkan IP address dari masing-masing ISP. Nah, IP address yang diperoleh dari masing-masing interface digunakan sebagai jalur keluar ke internet. Dengan DHCP client, proses konfigurasi jaringan menjadi lebih mudah dan fleksibel karena IP akan diperbarui secara otomatis sesuai pengaturan dari ISP. Selanjutnya, kita akan memberikan IP address pada interface LAN agar jaringan lokal dapat berjalan. Setiap interface LAN harus diberi IP address. Pengaturan dilakukan di IP lalu ke address, lalu diberikan IP sesuai dengan jaringan yang digunakan. Misalnya di sini Ether 2 untuk LAN yaitu 192.168.21 dan untuk Ether 3 untuk LAN tambahan yaitu 192.168.110.1 dan WLAN 1 untuk jaringan wireless itu 192.168.31. IP address ini berfungsi sebagai gateway bagi klien dalam jaringan. Lalu kita akan mengatur DHCP server. Setelah IP address diberikan, selanjutnya dibuat DHCP server. DHCP server diaktifkan melalui menu IP, lalu DHCP server, lalu ke DHCP setup. Pada interface LAN dan WLAN, fungsi DHCP server adalah membagikan IP address secara otomatis kepada klien agar klien tidak perlu disetting manual. Selanjutnya kita akan mengatur DNS. DNS diatur melalui menu IP, lalu DNS, lalu mengaktifkan Allow Remote Request. DNS berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga klien dapat mengakses website di internet. Selanjutnya adalah konfigurasi firewall NAT yang berfungsi agar jaringan lokal dapat berhubung ke internet. NAT memungkinkan IP lokal di jaringan LAN diterjemahkan menjadi IP publik saat mengakses internet. Konfigurasi dilakukan dengan masuk ke menu IP, lalu ke firewall, kemudian memilih tab NAT. Setelah itu, klik tombol tanda plus untuk menambahkan rule baru. Pada tab general, bagian chain di set ke secure NAT karena NAT dilakukan dari jaringan lokasi keluar. Kemudian pada bagian out interface dipilih interface yang mengarah ke internet yaitu Ether 1 Telkom dan Ether 2 Starlink. Selanjutnya pindah ke tab action lalu pilih mask forward. Action ini digunakan agar IP lokal otomatis menyesuaikan dengan IP publik dari masing-masing ISP. Setelah semua pengaturan selesai, klik apply atau OK. Dengan konfigurasi NAT ini, seluruh klien di jaringan LAN dapat mengakses internet melalui kedua jalur ISP, baik jalur utama maupun jalur cadangan saat failover aktif. Nah, untuk pengujian koneksi, tahap terakhir adalah melakukan pengujian koneksi. Pengujian ini dilakukan dengan melakukan ping dari router ke internet atau melakukan ping dari klien ke website. Jika ping berhasil dan website dapat diakses, maka konfigurasi basic jaringan telah berjalan dengan lancar. Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen bandwidth dari step awal sampai akhir. Langkah pertama, kita pilih menu quiz, kemudian masuk ke tab simple quiz. Fitur ini digunakan untuk membatasi kecepatan internet agar pemakaian bandwidth lebih terkontrol dan merata. Selanjutnya, kita klik tombol tanda plus untuk menambahkan rule baru. Pada kolom name, kita isi nama kui, misalnya limit LAN, agar mudah dikenali. Pada bagian target, kita masukkan IP address atau network yang ingin dibatasi bandwidth. Contohnya 192.168.10.0/24, yang berarti seluruh klien dalam jaringan LAN tersebut. Kemudian pada kolom max limit kita tentukan batas kecepatan internet, misalnya 5 M per 3 M, yang artinya maksimal download 5 Mbps dan upload 3 Mbps.
Setelah semua pengaturan selesai, kita klik tombol OK untuk menyimpan konfigurasi. Dengan pengaturan ini, bandwidth internet akan terbagi secara adil dan tidak ada satu pengguna yang bisa menghabiskan seluruh koneksi, sehingga jaringan menjadi lebih stabil dan optimal. Lalu pada slide berikutnya, di situ ada langkah-langkah untuk pembuatan hotspot. Langkah yang pertama yaitu mengecek bagian interface. Di bagian interface, kita akan mengecek bagian WLAN 1, apakah WLAN 1 sudah aktif atau belum. Jika belum, maka tinggal diaktifkan dengan mengklik bagian enable di atas bagian kiri. Lalu pada langkah kedua yaitu kita akan mengklik bagian menu IP. Di bagian menu IP, kita akan cari bagian hotspot. Jika sudah ketemu, kita klik, lalu kita arahkan ke bagian server. Di bagian server, di sebelah kanan ada yang dinamakan dengan hotspot setup, lalu diklik. Di bagian hotspot setup akan diarahkan ke hotspot interface. Setelah itu, diklik next sampai menemukan bagian DNS name. Di bagian DNS name, karena saya kelompok 4, jadi saya akan menamakan k4.com. Lalu di bagian kelima yaitu ada bagian name of local hotspot user. Di situ saya akan menambahkan admin, lalu untuk passwordnya juga saya tambahkan admin agar mudah diingat. Lalu pada bagian ke-6, langkah ke-6, di situ sudah tertera bahwa sudah selesai di bagian server atau hotspot server di bagian hotspot setup. Lalu pada bagian 7 yaitu kita akan mengarahkan ke menu bagian user profile. Di user profile kita akan menambahkan 2 user, yaitu yang pertama dosen, lalu yang kedua mahasiswa. Di bagian 7 saya akan menambahkan bagian dosen terlebih dahulu, lalu klik apply, lalu OK. Di bagian 8 juga sama, saya akan menambahkan bagian mahasiswa, lalu klik apply dan OK. Lalu pada slide berikutnya sudah tertera di bagian 9 yaitu user profile, sudah tertera dua user, yang pertama dosen dan yang kedua mahasiswa. Pada bagian 10 kita akan diarahkan ke bagian user. Di bagian user kita akan menambahkan nama dosen dan password. Lalu di slide berikutnya di bagian 11 itu ada menambahkan nama mahasiswa dan passwordnya. Lalu di bagian 12 sudah tertera di bagian user ada 2 user yang sudah diberi nama dan password. Lalu pada slide berikutnya di bagian 13 kita akan mengklik bagian wireless. Di bagian wireless kita klik bagian wireless, lalu kita pindahkan ke mode AP bridge. Lalu di bagian SSID kita akan menambahkan nama K4. Lalu habis itu kita klik apply dan OK. Lalu pada slide berikutnya di bagian 14 dan 15 di situ sudah terlihat bahwa hotspot yang sudah saya buat berhasil dibuat dan sudah bisa digunakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah firewall untuk bagian konten terlebih dahulu. Pertama-tama kita masuk ke IP firewall. Setelah itu nanti muncul beberapa halaman. Kita klik filter rules seperti halaman ini. Lalu isi pada menu bagian general. Lalu kita isi komen ya, karena kita akan memblok Kompas. Kita isi blok Kompas untuk mengingat. Lalu untuk bagian change kita ubah jadi forward dan isi src address-nya yaitu menggunakan IP client. Lalu di sini kita isi protokol yang menjadi 6 TCP. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu advance, isi bagian konten. Untuk isian ini kita menggunakan alamat situs yang kita blok. Karena di sini saya akan memblok Kompas, jadi kita ketikkan kompas.com. Setelah itu kita masuk bagian action.
Untuk actionnya kita ubah jadi drop, lalu apply dan oke. Setelah itu kita coba buka browser atau Chrome untuk ngecek apakah berhasil atau tidak. Karena di sini loading dan lama, maka itu artinya berhasil memblok situs kompas.com. Selanjutnya, saya akan menjelaskan firewall mengenai layer 7 protokol. Pertama-tama, kalian kembali ke menu firewall, lalu kalian klik menu layer 7 protokol, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian masukkan situs yang akan kalian blokir. Karena kelompok kami akan memblokir situs detik, maka name-nya yaitu detik dan XP-nya seperti ini. Lalu kemudian apply dan oke. Karena kelompok kami memblokir 2 situs, maka tampilannya akan seperti ini untuk halaman firewall. Selanjutnya masuk ke filter rules, ketuk new, general, lalu isikan change, forward, SSH address-nya, IP client, lalu protokolnya 6 TCP, lalu kalian klik menu advance, layer 7 protokol, yaitu situs yang kalian blokir. Di sini ada detik, maka klik detik. Selanjutnya masuk ke actionnya drop dan apply oke. Untuk situs yang kedua juga sama seperti ini. Karena kelompok kami gagal memblokir situs, maka tampilannya gagal. Sebelumnya kita juga sudah mencoba beberapa cara, tetapi kelompok kami gagal untuk memblokir situs Detik dan Kompas. Selain kedua situs Kompas dan Detik, kami juga sempat mencoba situs FB, ternyata tetap saja gagal. Padahal pada saat di filter rules ternyata ada data yang masuk, tetapi saat kita coba buka situsnya tetap saja tidak terblokir. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian address list. Pertama-tama kalian kembali lagi ke menu firewall, lalu klik address list, maka tampilannya seperti ini, dan klik new, maka muncul tampilan ini. Di sini kalian isikan komen untuk mengingat situs apa yang kalian blokir, lalu masukkan name situs yang kalian blokir, addressnya yaitu alamat situs. Karena di sini kami memblokir situs liputan 6, maka isinya liputan6.com. Lalu apply dan oke. Maka tampilan pada address list akan seperti ini. Lalu selanjutnya kalian klik menu filter rules, masuk ke new, tampilannya akan seperti ini. Lalu isikan change, format, SSH address-nya. Ini INT interface, kalian ubah ke bagian menu enter 3 client. Selanjutnya di advance, kalian klik SSH address list, masukkan situs yang akan kalian blokir. Karena di sini ada liputan 6, maka kita mengklik liputan 6. Selanjutnya ke actionnya drop dan apply dan oke. Untuk address list, kelompok kami juga gagal memblokir situs. Sebelumnya kita juga sudah memblokir situs YouTube, tetap juga gagal. Nah, langkah pertamanya itu kita masuk ke IV, terus ke route di winbox-nya itu. Terus kita buat route baru untuk jalur internet utamanya. Nah, pada konfigurasi ini address diisi dengan 0.0 atau yang artinya semua traffic internet. Nah, kemudian pada gateway kita masukkan IV gateway dari ISP utama, misalnya 192.168.10.1. Nah, pada pembagian distance-nya ini kita isi dengan nilai 1. Nilai ini menandakan bahwa jalur tersebut adalah jalur utamanya yang akan diprioritaskan oleh router. Terus opsi check gateway-nya di set ke ping agar mikrotik bisa
mengecek apakah gateway masih aktif atau enggaknya. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, langkah keduanya kita menambahkan route kedua sebagai jalur cadangan sama seperti sebelumnya, yaitu pakai address 0.0. Lalu gateway diisi dengan IP gateway ISP kedua, misalnya 192.168.20.1. Nah, untuk distance-nya ini kita isi dengan nilai 2, yang berarti jalur ini hanya akan digunakan jika jalur utamanya bermasalah. Opsi cek gateway juga menggunakan ping, lalu klik apply atau OK. Langkah ketiga, kita cek hasil konfigurasi pada daftar router list. Di sini kita terlihat 2 default route dengan gateway yang berbeda-beda dan distance pun berbeda-beda. Selama jalur utama aktif, router akan menggunakan gateway dengan distance 1. Nah, selanjutnya dilakukanlah pengujian failover menggunakan perintah ping 8.8.8. Nah, pada kondisi normal, ping berjalan melalui Ether 1 sebagai jalur utamanya. Saat koneksi pada Ether 1 terputus, maka mikrotip otomatis mendeteksi gateway tidak aktif, lalu memindahkan jalur internet Ether 2 tanpa perlu konfigurasi ulang. Hal ini terlihat dari ping yang tetap berjalan meskipun jalur utamanya mati. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara membackup. Pertama-tama, kalian klik menu file, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kalian klik menu backup dan masukkan name dan password. Selanjutnya kalian klik backup. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu klik bagian yang tadi kita masukkan K4 backup. Lalu di sini langsung download dan simpan di folder yang akan kalian simpan. Klik save. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan analisis kualitas jaringan berdasarkan hasil capture data menggunakan aplikasi Wireshark. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui performa jaringan dengan melihat beberapa parameter Quality of Service atau QoS, yaitu throughput, packet loss, delay, dan jitter. Pertama, kita jalankan Wireshark, lalu play Kompas untuk mencari packet loss. Kalau sudah di pause, lalu untuk melihat packet loss, ketik tcp.analysis.loss garis bawah segmen, lalu kita klik statistik. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghitung parameter pertama adalah throughput, yaitu kecepatan efektif data yang berhasil diterima dalam periode waktu tertentu. Throughput dihitung dari jumlah data yang diterima dalam satuan byte dibagi dengan lama waktu pengamatan atau time span. Kemudian dikonversikan ke bit dengan dikalikan 8. Berdasarkan data hasil, capture jumlah byte yang diterima adalah 2.156.222 byte dengan waktu pengamatan 53,019 detik. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai throughput sebesar sekitar 325,3 kbps. Nilai ini menunjukkan bahwa jaringan mampu mengirimkan data dengan kecepatan yang cukup stabil selama proses pengujian. Parameter kedua adalah packet loss, yaitu penerima paket data yang hilang atau tidak sampai ke tujuan. Packet loss dihitung dari selisih antara jumlah paket yang dikirim dengan jumlah paket yang diterima. Kemudian dibagi dengan jumlah paket yang dikirim dan dikalikan 100%. Dan hasil pengujian, paket yang dikirim sebanyak 4.163 paket
sedangkan yang diterima 4.161 paket, sehingga terdapat 2 paket yang hilang. Hasil perhitungannya menunjukkan paket loss sebesar 0,048%. Nilai ini tergolong sangat kecil sehingga dapat dikumpulkan bahwa kualitas jaringan dalam kondisi baik dan kehilangan paket hampir tidak signifikan. Parameter ketiga adalah delay, yaitu waktu tunda rata-rata yang dibutuhkan paket data untuk sampai ke tujuan. Delay dihitung dengan membagi total waktu pengamatan atau time span dengan jumlah paket yang diterima, lalu dikonversikan ke satuan milidetik. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai delay sebesar 12,7 ms. Nilai delay ini tergolong rendah sehingga tidak menimbulkan gangguan yang berarti pada aktivitas jaringan seperti browsing atau streaming. Parameter terakhir adalah jitter, yaitu variasi atau perbedaan waktu delay antar paket yang diterima. Jitter dihitung dan total variasi delay dibagi dengan jumlah paket yang diterima dikurang 1, kemudian dikonversikan ke milidetik, dan hasil perhitungan nilai jitter yang diperoleh adalah 12,7 ms. Nilai jitter yang rendah menunjukkan bahwa pengiriman paket berlangsung cukup stabil dan tidak mengalami fluktuasi waktu yang besar. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis throughput, paket loss, delay, dan jitter, dapat disimpulkan bahwa kualitas jaringan berada dalam kondisi baik. Jaringan mampu mengirimkan data secara stabil dengan kehilangan paket yang sangat kecil, serta waktu tunda dari variasi delay yang rendah.